Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmilah dari kelas 29A. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang gerak, gaya, dan pesawat sederhana. Baiklah, kita akan memasuki materi pertama, yaitu gerak. Gerak merupakan suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebab disebut kinematika. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Kemudian gerak dibagi menjadi tiga, yaitu perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Kemudian yang pertama, perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu atau tergantung sistem koordinat. Dapat dilihat contoh gerak dan juga perpindahan pada gambar di atas. Kemudian yang kedua, kecepatan. Bila benda memerlukan waktu dilambangkan dengan T mengalami perpindahan atau X, maka kecepatan rata-rata benda tersebut dapat dilihat dari gambar. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per waktu yang diperlukan. Berikut pun grafiknya. Kemudian kecepatan bila benda memerlukan waktu atau T untuk menempuh jarak, maka dapat dilihat dari kelajuan rata-rata per jarak pada gambar di atas. Kemudian yang ketiga, percepatan. Percepatan rata-rata persatuan waktu. Rumusnya dapat dilihat pada gambar. Kemudian selanjutnya adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Kemudian dapat dilihat persamaan GLB, yaitu dilihat dari grafik dan rumus. Selanjutnya GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan atau A tetap atau konstan. Dapat dilihat dari rumus percepatan, yaitu besar percepatan atau A, besar perubahan kecepatan per perubahan waktu. Dapat dilihat grafik GLBB pada gambar. Selanjutnya contoh penyelesaian dari satu soal seperti di atas dan juga berikut rumusnya. Persamaan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di mana
F1 lah kecepatan akhir benda, F0 kecepatan awal benda, A percepatan benda, S perpindahan benda, dan T waktu dilambangkan dengan S, 1 sekon. Gerak vertikal, gerak pada arah sumbu vertikal termasuk GLBB, dilihat pada konsep pada gambar tersebut. Arah ke bawah, arah ke atas, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Berikut adalah contoh gerak jatuh bebas. Gerak suatu benda ke bawah karena gaya gravitasi tanpa kecepatan awal, dilihat dari gambar. Dan perhatikan tanda panah pada gambar. Selanjutnya, gerak vertikal ke bawah atau GV, gerak suatu benda ke bawah dengan kecepatan awal. Dapat dilihat rumus dan juga gambarnya bagaimana contoh gerak vertikal ke bawah, perhatikan juga tanda panahnya. Kemudian selanjutnya, gerak vertikal ke atas atau gerak suatu benda dilemparkan atau dengan sengaja ke atas dengan kecepatan awal dan gerak diperlambat. Dapat dilihat rumusnya dan juga tanda panahnya. Selanjutnya, hal-hal penting dalam gerak vertikal itu kecepatan benda, benda naik dan benda turun. Bagaimana ya turun dan juga jatuh ke bawah. Kecepatan benda saat dilepas kemudian diterima kembali pada posisi yang sama dapat dilihat saat naik dan saat turun. Selanjutnya, gaya. Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dihasilkan dari interaksi dua buah benda atau lebih. Adapun dua jenis gaya secara garis besar yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang dihasilkan jika dua benda bersentuhan. Contoh gaya dorong, gaya tarik, gaya gesek, dan terakhir gaya normal. Kemudian gaya tak sentuh adalah gaya yang dihasilkan dua buah benda tanpa harus bersentuhan. Contoh gaya magnet, gaya listrik statis, dan gaya gravitasi. Dalam gaya biasa disebut dengan massa atau berat. Massa dan berat orang biasanya menyamakan massa dan berat padahal memiliki perbedaan. Adapun perbedaannya itu, massa adalah banyaknya suatu materi yang ada pada suatu objek dengan satuannya kilogram. Sedangkan berat adalah pengaruh gravitasi pada suatu benda dengan satuan Newton. Untuk mengukur berat suatu benda bisa digunakan dinamometer. Maka rumus berat adalah W sama dengan M kali G, di mana W sama dengan berat,
M sama dengan massa, G sama dengan gravitasi. Adapun sifat-sifat gaya, gaya mampu mengubah arah gerak benda, kemudian gaya mampu mengubah bentuk benda, kemudian gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Maka dari itu, gaya memiliki 3 rumus dasar untuk menjelaskan gerak benda. 3 rumus tersebut yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1, jika perjumlahan atau pengerahan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, benda yang semula diam tetap diam, serta benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Dapat dilihat rumusnya pada gambar. Kemudian selanjutnya hukum Newton 2. Percepatan atau perubahan dari kecepatan gerak benda selalu berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dan selalu berbanding terbalik dengan massa benda. Rumusnya dapat dilihat pada tampilan di gambar. Selanjutnya hukum Newton 3. Jika suatu benda memberikan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan membalas gaya dari kedua benda pertama dengan arah berlawanan. Rumusnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya materi ketiga yaitu pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Istilah dalam pesawat sederhana terdapat istilah itu titik tumpu, yaitu titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Kemudian titik beban, yaitu tempat melekatnya beban. Adapun macam-macam pesawat sederhana yaitu pengungkit, bidang miring, dan katrol. Pengungkit adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi suatu titik tumpu. Contohnya pengungkit jenis 1 jungkat-jungkit, jenis 2 gerobak dorong, dan yang ketiga jenis 3 pinset. Selanjutnya bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Contohnya pisau. Selanjutnya katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah.
Contohnya alat yang digunakan pada sumur. Sekian dan